Hai, shalom guys. Kita ketemu lagi di ibadah Midweek minggu ini. Sudah siap memuji nama Tuhan? Sudah siap menyembah nama Tuhan? Yang sudah siap katakan yes, yes. Walaupun kita di rumah masing-masing, kita mau sama-sama datang sama Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Oke guys, kita mau sama-sama siapkan hati kita mau datang sama Tuhan. Karena kita percaya Dia yang menyelidiki setiap hati kita, Dia menyelidiki setiap hidup kita, dan kita mau menyerahkan semuanya sama Tuhan. Yes Tuhan, yes Tuhan. Aku ingin
Tuhan, kami berterima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami berterima kasih buat setiap pengorbanan-Mu, buat setiap kasih setia-Mu, buat setiap apapun yang sudah Engkau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mau memulai ibadah pada malam hari ini Tuhan. Kami mau memulai midweek Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Roh-Mu yang bekerja atas setiap kami, biar hadirat-Mu yang kami rasakan malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk lebih dan lebih lagi memuliakan, meninggikan nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama lebih lagi tinggikan nama Yesus Tuhan. Kita mau muliakan nama Yesus Kristus Tuhan. Karena kita percaya di Allah yang hidup, di Allah yang membuktikan kalau kubur kosong itu membuktikan Yesus Allah yang hidup. Kita sama-sama mau tinggikan nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, yes, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong berarti sebab Dia hidup. Sama-sama katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sama-sama katakan, anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Berikan sorak-sorai kemuliaan nama bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Sebab Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi kerinduan setiap isi hati kita. Sebab Tuhan tahu rancangan yang terbaik atas setiap kita. Sebab Tuhan yang lebih tahu apa yang teman-teman cita-citakan, masa depan teman-teman. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau tinggikan Yesus Kristus Tuhan, kita mau pujikan. Yes Tuhan.
Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Oh, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Kami siap terima firman-Mu malam hari ini Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu Tuhan malam hari ini atas setiap kami. Biar hadirat-Mu yang kami rasakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom, selamat malam seluruh anak-anak muda di GKKD, di bawah pengayoman GKKD Semarang. Kami dari GKKD Jepara rindu berbagi berkat lewat pujian dan penyembahan yang sudah dinaikkan, dan sekarang tiba waktunya kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kita rindu setiap kita anak-anak muda mengalami sebuah satu terobosan, mengalami sebuah satu hal-hal yang luar biasa spektakuler. Anak muda mesti ada sesuatu yang hidup, yang agresif, yang terus bergerak. Kita tidak boleh tinggal diam di dalam zona nyaman. Kata cepat puas ini sering terjadi dialami oleh banyak orang. Bahkan bukan hanya cepat puas, bahkan mudah menyerah. Ada satu firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Mari kita buka bersama-sama di dalam Yosua 17 ayat 14 sampai dengan 18. Yosua 17 ayat 14 sampai dengan 18. Demikianlah firman Tuhan. Yosua 17 ayat 14. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua, demikian, mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka? Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana, di negeri orang Feris dan orang Refaim. Jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Kemudian berkatalah Bani Yusuf,
pegunungan itu tidak cukup bagi kami, dan semua orang Kanaan yang diam di dalam itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Bet-Sean dengan segala anak kotanya maupun yang diam di lembah Israel. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undi ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa terjadi, bahwa ketika orang Israel ini sampai kepada tanah Kanaan yang dipimpin oleh Musa, dan Musa diteruskan oleh Yosua. Ketika mereka sampai kepada tanah Kanaan, suku-suku Israel ini mendapatkan warisan, sekalipun suku Lewi tidak mendapatkan bagian tanah milik pusaka. Tetapi ada sesuatu yang sungguh luar biasa dari suku Efraim dan Manasye. Mereka ini adalah keturunan Yusuf. Mereka datang kepada Yosua. Dia minta bahwa satu bagian itu tidak cukup bagi sukunya. Ada sesuatu yang luar biasa bagi suku Efraim dan suku Manasye ini. Mereka adalah keturunan Bani Yusuf. Mengapa sedemikian rupa Efraim dan Manasye ini memiliki satu gairah, memiliki sesuatu semangat bahwa dia yakin bahwa tanah milik pusakanya itu tidak cukup? Karena dimulai dari sesuatu hal yang luar biasa. Kita melihat bagaimana Yusuf, dari 12 suku Israel, Yusuf adalah penyelamat bangsa Israel. Kita melihat bagaimana Yusuf memiliki satu mimpi, dan bahkan kakak-kakaknya menjual dia. Dia tidak suka ketika Yusuf bermimpi. Inilah sesuatu hal yang sering membunuh anak-anak muda. Mereka kehilangan sebuah mimpi. Mereka kehilangan sebuah mimpi yang besar karena keadaan yang ada di hadapannya. Berapa banyak di antara kita, mungkin saudara juga mengalami hal-hal yang sama. Keadaan keluargamu, keadaan orang tuamu, keadaan pekerjaanmu, keadaan lingkunganmu, seakan-akan itu tidak bisa dibalikkan keadaannya, sehingga membuat iman kita berhenti sampai di situ, sehingga mimpi kita berhenti sampai di situ. Karena setelah kita mimpi bangun pagi, bangun tetap hal yang sama, mimpi bangun pagi tetap hal yang sama. Tetapi Yusuf punya satu impian yang besar, walaupun kakak-kakaknya tidak setuju. Dan ketika mimpi itu dinaikkan, apa yang terjadi? Yusuf justru dijual oleh kakak-kakaknya, dimasukkan ke dalam lubang sumur. Saudara tahu, iblis sangat tidak suka kalau anak-anak muda punya mimpi. Iblis sangat tidak suka. Karena apa? Iblis ingin membuat engkau stagnan di situ. Iblis ingin membuat engkau berhenti di situ. Ini yang menjadi masalahnya. Dan kita sering lupa, kita punya impian, tetapi hanya sebatas impian. Tapi lihat, Manasye dan Efraim ini, dia datang kepada Yosua. Ketika dia sudah ditunjukkan satu bagian, masih kurang. Dan masih kurang. Ditunjukkan pegunungan, masih kurang. Apa yang dikatakan di situ? Kita perhatikan ayat 18. Tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Kata-kata Yosua ini sungguh luar biasa. Dan Manasye dan Efraim juga tidak berhenti dengan kesulitan itu. Yusuf ketika mimpinya itu dinyatakan, seakan-akan kesulitan itu terjadi. Sama halnya dengan hal ini, keturunan Yusuf ini. Ketika datang kepada Yosua, lihat pegunungan itu masih hutan. Kalau engkau sanggup membabatnya, maka semua itu sampai kepada ujung-ujungnya. Hai anak muda, hari ini engkau punya mimpi, hari ini engkau punya kerinduan. Tapi ketika engkau melihat bayar harganya yang harus engkau lakukan, apakah engkau menyerah sampai di situ? Yang membuat
suku Manase dan Efraim ini berhasil adalah dia tidak takut tantangan. Catat yang pertama, dia tidak takut tantangan. Anak muda, jangan kau takut tantangan. Engkau memiliki kekuatan yang luar biasa. Engkau memiliki energi yang luar biasa. Jangan sia-siakan energi itu untuk perkara yang sia-sia. Engkau punya waktu yang banyak. Jangan sia-siakan waktumu. Ini yang membuat sering gagal. Kita mungkin sering mimpi, lihat TikTok, lihat YouTube, lihat ini kayaknya semudah membalikkan tangan. Dan kita terinspirasi, kita bermimpi pengen menjadi sukses, pengen menjadi sultan. Tapi jalannya tidak kita sadari, prosesnya tidak kita sadari. Tapi lihatlah, di dalam Joshua ini, Efraim dan Manase dia sanggup ketika di hadapannya. Gunung itu menjadi milikmu kalau engkau sanggup membabatnya. Hari ini, impianmu apakah sebanding dengan kesukaan? Engkau punya kesukaan, engkau punya kebiasaan yang mengenakan, engkau bisa mabar, engkau pengen yang lain yang enak-enak, ya pengennya belajar sebentar, pengennya beksa sebentar, tiap minggu healing. Padahal sebenarnya kita tidak mampu ke sana. Ini yang menjadi satu masalah. Tetapi kalau kita sanggup tinggal di sana membabat hutan itu, bukan sesuatu hal yang luar biasa. Yusuf kita lihat bagaimana dia tekun melihat sebuah mimpinya. Dia tekun mencapai mimpinya itu. Walaupun keadaannya tidak memungkinkan. Tapi itu menjadi benih, menjadi gen yang luar biasa bagi keturunannya. Keturunannya punya satu mimpi yang besar itu, sehingga dia berani katakan itu. Tidak cukup satu bagian. Hai guys, engkau mungkin yang sekolah. Apakah engkau juga punya kerinduan berdoa untuk teman-teman? Engkau yang bekerja, apakah engkau hanya cukup bekerja di situ saja? Apakah engkau punya satu kerinduan? Satu hal, kami rindu, terlebih yang ada di Jepara. Kalau kita perlu, anak-anak muda di Jepara datang ke Semarang, kami minta satu kota lagi. Aku minta 2 kota lagi, kami akan selesaikan. Jepara tidak cukup bagi kami. Itu harusnya. Pasti banyak kabupaten di Jawa Tengah ini yang belum dijangkau oleh GKKD. Saya dulu pernah punya satu mimpi. Waktu awal GKKD berdiri, saya melayani mahasiswa bersama-sama. Satu kerinduan kami pernah berdoa, kota demi kota kami doakan. Kami pernah memberitakan dan merintis jemaat di Jepara, di Pati, bahkan nyebrang ke Jawa Timur sampai Tuban. Anak PA kami pernah sampai sana, walaupun akhirnya pelayanan itu tutup di sana. Tapi minimal kami pernah berbuat sesuatu di waktu kami muda. Engkau ketika engkau masih muda sekarang ini, apa yang kau bisa lakukan? Legacy apa yang kita bisa berikan? Mari kita bersama-sama. Kita tidak cukup hanya bangun mabar, membangun circle yang tidak positif. Tetapi sesuatu hal yang perlu kita lakukan bersama adalah kita mau melihat sungguh Tuhan mempercayakan perkara yang besar. Kita tidak boleh mudah menyerah. Impian itu harus menjadi kenyataan. Satu firman Tuhan lagi di dalam Yesaya 28 ayat 20. Yesaya 28 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan, Yesaya 28 ayat 20. Sebab tempat tidur akan kurang panjang untuk dipakai membujurkan diri, dan selimut akan kurang lebar untuk dipakai menyelubungi diri. Semestinya ini yang terjadi ketika kita tidur, kita merasa ada sesuatu hal yang belum selesai, tidak membuat kita lelap tertidur. Artinya apa? Kita tidak mudah puas karena di dalam zona nyaman. Orang yang hatinya berkobar-kobar, dia kenyamanannya adalah ketika dia melakukan mandat Allah. Katakan mandat Allah. Ketika dia mengerjakan visi Allah, katakan visi Allah. Sekarang apa yang memenuhi dalam hati, jiwa, dan pikiranmu? Apakah kesukaanmu? Apakah visinya Allah? Yusuf dipenuhi dengan hatinya yang dipenuhi oleh visinya Allah, sehingga dia melahirkan keturunan demi keturunan yang terus menyelesaikan mandatnya Allah. Dan dia tidak pernah puas. Jangan berbicara keadaanmu sekarang. Ketika engkau mulai punya mimpi, iblis mulai tidak suka. Tapi lebih baik engkau punya mimpi daripada engkau hanya tertidur saja.
Anak muda sekarang sudah banyak sekali punya mimpi tapi tidak sanggup untuk mengerjakannya. Tetapi suku Manase dan Efraim ini dia katakan, dia datang kepada Yosua sekalipun hutan, dia akan babat habis. Waktu-waktumu apakah pelajaran, mata kuliah yang kau hadapi, apakah kau sanggup babat habis? Waktu-waktumu kau manfaatkan di situ, kau babat habis. Engkau yang bekerja, apakah kau babat habis untuk bekerja yang benar? Ini yang harus dibangkitkan, ini yang harus diinspirasikan dari setiap kita anak-anak muda. Anak muda mesti bangkit. Tidak mungkin presiden kita yang pertama Pak Karno katakan, beri saya 10 pemuda maka saya akan goncang dunia. Dia mengerti satu kekuatan besar kepada anak muda. Dan sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya. Jawa Tengah harus menginspirasi bagi provinsi yang lain. Jawa Tengah harus bangkit untuk memberkati kota-kota yang lain. Kalau hari ini kota-kota di Jawa Tengah baru ada beberapa yang dirintis oleh GKKD. Hai anak muda, sanggupkah engkau seperti Efraim dan Manase? Tidak cukup kota ini, aku akan datang ke kabupaten-kabupaten yang lain. Mari, sekarang engkau tinggal, engkau bekerja, engkau kuliah, engkau daerah asalmu dari mana? Bermimpilah, berkomitlah dengan Tuhan, babat habis. Mata kuliah yang ada babat habis sampai itu menjadi prestasi kalau boleh kumlot. Yang masih pelajar babat habis. Kalau perlu engkau kerjakan orang-orang yang terkenal di sekolahmu. Ini yang terpenting. Apakah itu tidak mungkin? Mungkin. Karena hal yang tidak mungkin adalah engkau berhenti bermimpi dan tidak sanggup untuk berjalan. Apakah engkau lebih suka mabar, membangun circle dengan teman-teman yang tidak sesuai? Apakah hal yang lain yang kau impikan hanya healing dan healing saja? Tapi engkau tidak pernah sejalan dengan mimpinya Allah. Malam hari ini, biarlah firman ini menginspirasi kita semua. Malam hari ini, biarlah hal ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sanggup membalikkan keadaan sesuai dengan mimpimu. Kalau engkau punya mimpi, Tuhan akan genapkan. Kalau engkau punya mimpi dan engkau sanggup untuk menyelesaikan, maka itu akan membalikkan keadaan. Mari bangun yang engkau tertidur. Dan engkau yang tidak bisa tidur, bermimpilah. Engkau harus sadar Tuhan menyertaimu dan engkau akan dibuat luar biasa. Haleluya. Saya akan berdoa untuk saudara semua. Taruh tangan di dadamu dan engkau berdoa. Engkau punya mimpi yang besar. Malam hari ini biarlah kita bersehati berperkara dengan Tuhan. Tuhan Yesus, hambamu berdoa ya Tuhan, kepada generasi muda yang ada di GKKD Jawa Tengah ini ya Tuhan. Malam hari ini adakan lawatanmu kepada mereka ya Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan jawab malam hari ini ya Tuhan. Bapa, perbesar kapasitas mereka, beri double pengurapan ya Tuhan. Buka Tuhan mata rohani mereka supaya mereka boleh melihat perkara-perkara yang besar ya Tuhan. Dengar engkau iblis, engkau yang mengikat di dalam kemiskinan, engkau yang mengikat di dalam kebodohan, engkau yang mengikat di dalam ketakutan, engkau yang mengikat di dalam kegagalan. Malam hari ini aku patahkan semua ikatanmu supaya Tuhan bekerja, Tuhan melawat, dan mereka akan menjadi pahlawan yang luar biasa. Dengar engkau, malam hari ini Tuhan berbicara kepadamu. Engkau adalah pahlawan Allah yang luar biasa. Percayalah dan lihatlah tangan Tuhan yang ajaib. Yesus telah mati di kayu salib untukmu. Dan malam hari ini Dia akan bebaskan engkau. Engkau menjadi umat yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah memuji, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Kita percaya kita mau mulai hari ini, kita mau mulai besok lagi di ibadah midweek. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik sama Tuhan. Karena kita percaya kalau dimulai dari diri kita sendiri, kalau gak dimulai dari diri kita sendiri, mau mulai dari siapa? Kita percaya generasi kita yang kita pegang ini ada kebangkitan yang terjadi atas setiap kita. Amin teman-teman. Kita percaya di setiap ibadah midweek ada berkat yang bisa kita terima. Dan kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan kerjakan dalam setiap hidup kita. Oke teman-teman, kita sampai ketemu lagi di ibadah midweek minggu depan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. God bless.